Kalau kau aktif di Threads, sudah dipastikan akunmu akan kena suspend. Minimal kena ban. Bedanya, ban itu kalian dibatasi sementara untuk akses fitur-fitur tertentu. Suspend itu totally nggak bisa masuk ke akunnya. Tapi level yang lebih cetek lagi sebenarnya ada yang shadow ban gitu. Jadi ada beberapa fitur kayak kau masih bisa ngeposting, tapi kadang bisa trouble waktu ngeposting. Terus ada yang nggak bisa ngebalas komen, terus ada yang nggak bisa repost, dan yang terbaru tuh setelah update sekitar seminggu yang lalu, ketika kau lagi banyak komen sesuatu, bisa tiba-tiba komen tertentu di dalam postinganmu sendiri itu nggak bisa dikomen, dan komen orang lain atau postingan orang lain tuh nggak bisa dikomen. Sampai sekarang masih misteri. Udah banyak yang aku tanya, tapi belum terjawab sampai sekarang. Nah, kenapa aku mau cerita ini? Karena hari Jumat apa hari Sabtu lalu ya, akun kekitaan tuh kena suspend lagi untuk kedua kali sekitar 2 bulan lalu kayaknya, waktu perjalanan keluar kota tiba-tiba dapat notif kena ban, kena suspend. Nah, aku mau cerita ini karena sedang happy akun kekitaan sudah kembali. Cara orang beda-beda. Karena ada banyak akun yang anteng-anteng aja akunnya bisa kembali, ada yang ngusahain tapi akunnya nggak kembali. So ini adalah ceritaku di kekitaan. Nanti niatnya saking happynya kita pengen bikin selamatan, bikin satu kelas khusus yang sistematis, gimana bisa terjadi, gimana solusinya, dan gimana mencegahnya gitu. Tapi sini sekedar cerita doang. Jadi kejadian yang pertama itu, kami bikin satu postingan untuk orang komen, niatnya untuk menarik engagement, menarik followers. Strateginya berhasil, banyak orang yang komen gitu ya. Tapi waktu itu kesalahannya ternyata kami bikin auto reply, di mana di dalam auto reply-nya itu ada link gitu. Dan kebetulan linknya waktu kita mau treatment auto reply itu langsung ke websitenya kekitaan. Dibandingkan link ID yang trafficnya sudah banyak dan sudah banyak orang yang nge-share-nya, tentu nggak apple to apple. Jadinya dianggap si kekitaan ini website yang belum bisa dipercaya dan justru ngedrive orang untuk pergi keluar website. Sedangkan kalau kita pakai link ID kan ngedrive orang keluar website sebenarnya, keluar aplikasinya si Threads. Tapi karena belum di trust, jadi habis itu kena suspend. Suspendnya cuma kurang lebih sejam. After kena suspend, klik apply banding, ada verifikasi verifikasi video, wajah sekitar 30 cm dari kamera, hadap kanan, hadap kiri, hadap atas, terus kanan kiri lagi, kurang lebih kayak gitu. Verifikasinya gampang, cuma butuh kurang dari 1 menit. Buat teman-teman yang nanti baru pertama kali ngalamin, mungkin hadap kiri, hadap kanannya kasih jeda waktu sekitar 5 detik. Dari situ belajar. Nah, habis itu kekitaan coba ganti strategi. Jadi kami nggak pakai lagi auto reply yang ada linknya. Sekarang setiap ada produk, kita ngarahkan orang untuk masuk ke link yang ada di bio. Meskipun banyak orang masih bisa pakai link, tapi kami mau main ideal karena strategi kekitaan itu pakai posting brutal gitu. Jadi setidaknya posting brutalnya aman kalau kita mengurangi resiko pakai link. Sebulan 2 bulan berlalu, terus kemarin tiba-tiba di pagi-pagi kalau nggak salah ya, waktu kami lagi quick review sama tim kekitaan, tiba-tiba akun yang nggak bisa dibuka, langsung literally suspend. Kita apply-nya sama, apply video, hadap kanan kiri hadap atas, tapi dibilangnya dinonaktifkan langsung gitu. Akhirnya yang kami lakuin adalah langsung coba hubungi Meta Support. Sebenarnya kalau teman-teman sudah lihat menonaktifkan, di situ tulisannya tuh sudah seolah-olah tidak ada jalan keluar. So kalau teman-teman ngalami kena suspend, jangan berkecil hati, dalam artian ini sudah langkah terakhir.
Kalau teman-teman pakai masuk ke Meta Support, ada dukungannya, nanti akan aku share di dalam kelas. Teman-teman masih punya jalan keluar. Bahkan dalam beberapa case ada yang aku lihat nggak melakukan apa-apa, tapi akunnya kembali. Asumsi sementara, belum kami riset lebih detail, setiap akun itu tetap direview sama si tim internalnya si Meta. Asumsi ini lahir dari dua perspektif. Satu, sebagai user, tentu mereka nggak bisa semata-mata tiba-tiba disuspend. Aku yakin filteringnya itu pakai AI. So, dalam case-case tertentu, ketika case-nya ada anomali, karena kemarin banyak banget yang kena suspend, mereka akan pakai tim untuk menganalisis secara manual. Gitu. Kalau perspektifnya sebagai owner, misalnya aku punya sebuah platform, nggak mungkin aku tiba-tiba nge-suspend banyak orang hanya karena satu indikator gitu. Kalau misalnya si AI-nya dalam tanda kutip ngaco, si AI-nya dalam tanda kutip ngaco, mereka juga mengurangi trust usernya. So, dua perspektif itu yang jadi dasar kita kenapa kita kasih asumsi kayak gitu. Nah, cara yang teman-teman bisa lakuin menghubungi Meta Support. Di sana ada beberapa file yang perlu diinput. Intinya sih sebenarnya kenapa kita disuspend adalah karena aktivitasnya dianggap tidak normal gitu. Akun kekitaan itu adalah akun tim brand yang sedang kami bangun. Jadi yang pegang itu ada beberapa orang gitu. So wajar kalau aktivitasnya banyak. Tapi sudah kita bikin SOP yang jelas. Gimana supaya aktivitasnya itu tetap normal, kan sebenarnya yang pakai manusia juga gitu. Nah, setidaknya buat teman-teman yang ngelola akun pribadi, yang bisa aku bilang adalah sebagai inti dari video kita ini, menyambung nanti ke kelas yang akan kita bahas. Pertama, setiap fitur yang ada di Threads itu, baik itu posting, like, comment, repost, follow gitu, pergunakanlah itu secukupnya. Nah, secukupnya ini balik lagi indikatornya ke teman-teman. Kalau dalam konteks sekitar, secukupnya yang kami pakai, diusahakan itu range lah ya. Kita bikin 5 sampai 20. 5 sampai 20 ini maksudnya 5 post, 5 komen, 5 posting, 5 like, 5 repost, sampai 5 follow, sampai rentangnya 20 dalam 1 jam. Ada beberapa case yang kami dengar lebih dari itu berhasil, tapi aku sarankan di antara 5 sampai 10 ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman tiba-tiba follow banyak akun, meskipun itu followersnya kalian ya, tiba-tiba kalian posting banyak postingan, nge-comment, nge-repost dalam jeda waktu 1 jam, tiba-tiba banyak dari yang biasanya akun kalian akan masuk monitor si Threads gitu. Kan berkonten di Threads kan gampang, cuma butuh teks, bahkan kali ketik 1 huruf di posting pun sudah bisa gitu. Jadi dari situ mereka bikin pengaturan kalau ada anomali itu akan langsung terdeteksi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami sebenarnya pernah lumayan banyak pakai follow, komen, posting dalam jeda waktu 1 jam, tapi nggak menyentuh range yang banyak banget gitu ya. Sebelum dapat suspend yang karena banyak kirim link itu terbilang aman. Like, comment, repost, follow itu banyak banget yang kami lakuin, itu terbilang aman. Tapi kami curiga semenjak udah masuk sekali kena suspend yang kita share yang itu, kita sudah masuk pengawasan gitu. So karena kita berpikir mainnya di Threads adalah jangka panjang, lebih baik preventif kan. Sambil kita memonitor akun-akun lain yang postingannya brutal, yang listingnya banyak gitu. Abaikan noise-nya. Nah, jadi dari sana itu melahirkan rumus yang tadi. SOP-nya di kekitaan kayak gitu. Jadi jeda 1 jam kita posting dan engagement-nya tetap kita lakukan tapi di jeda-jeda yang tadi. So kalau teman-teman sudah
mulai aktif di Threads, terus berpikir pengen lebih banyak lagi follow-nya, lebih banyak lagi views-nya, semua fitur tadi dijaga. Jadi jangan sampai tiba-tiba brutal dalam waktu yang berdekatan. Itu kesimpulan simpel yang akhirnya kami ambil. So, nanti detailsnya gimana akhirnya akunnya bisa kembali, kami akan share di dalam kelasnya nanti. Tapi yang pasti kalau akun-akun baru yang tiba-tiba beraktivitas yang nggak normal, itu pun bisa tiba-tiba kena suspend. Namanya baru, belum ada portofolionya, belum terlalu dikenali habitnya. So, kalau teman-teman tiba-tiba posting banyak, suspend itu udah pasti gitu. So, bersiap-siap aja. Suspend sudah pasti, ban sudah pasti. Gimana caranya kita naiknya pelan-pelan. Di awal, karena akun kami sudah ada dari setahun yang lalu dan baru aktif 3 bulan terakhir, jadi hitungannya sudah punya histori. Buat teman-teman yang baru, tiba-tiba teman-teman komen banyak, ngeposting like banyak, itu di dalam range-nya tadi, potensinya akan kena suspend, kena ban gitu. Jadi berjaga-jaga aja, dan kalaupun udah kena, di-apply aja bandingnya, nggak usah panik. Itu jadi proses belajar kalau kita pakai Threads. Jadi itu kesimpulan yang kami punya sekarang. Kalaupun after ini berpotensi kena suspend atau anggaplah kena suspend, kami akan tetap melakukan cara yang sama, akan mengajukan banding dan lain-lain gitu. Tapi cara mencegahnya itu sementara yang kami lakukan. Karena kami sudah bikin SOP-nya, kayaknya ada yang perlu kami evaluasi. Apa yang terjadi di jam-jam tertentu kemarin sampai akhirnya itu bisa terjadi. Itu sih yang kami pengen note. Kurang lebih itu yang bisa aku share, teman-teman. Soal suspend, ban, dan shadow ban, apapun itu namanya. Mari tetap berhati-hati, karena seperti visi kita mau pakai media sosial sebagai alat kita untuk mulai hidup dari karya. Kalaupun pada akhirnya akunnya teman-teman, kami pun akhirnya kemarin setelah 1 hari berkabung ya, kami akhirnya mulai aktif di media sosial lain. Video ini pun akhirnya kami bikin rutin setiap hari. Kalau teman-teman ngalamin, pilihannya cuma ada 2. Teman-teman mau tetap pakai Threads atau berpindah. Kalau kemarin kami udah punya 3.000 followers, community-nya udah ke-build, nggak rela aja memulai semuanya dari nol. So, kami memilih untuk aktif di media sosial lain. Jadi konten-konten yang ada Threads, kami pindahkan ke media sosial lain. Jadi pilihan itu aja. Boleh sedih sebentar, tapi pilihannya 2 itu untuk teman-teman. Kebanyakan memilih untuk bikin akun baru, tapi kalau kali ini bersyukur akun kita kembali. Kalaupun tidak kembali, kami sudah terlanjur aktif di media sosial lain. So, teman-teman tinggal memilih aja mau yang mana. Itu aja. Senang bisa berbagi, teman-teman. Pasti bermanfaat buat kalian yang mau join grup hidup dari karya free. Kalian bisa join di link di deskripsi channel, bukan deskripsi video ya, tapi deskripsi channel. Itu aja. Please komen kalau kalian punya problem apapun di Threads, karena kedepannya kami akan lebih banyak bahas Threads dulu. Once itu sudah mulai works di sini, YouTube-nya udah berkembang, baru kita bahas yang lain-lain. Thank you, teman-teman. Bye-bye.